Update terbaru kasus Subang, jelas penetapan tersangka pembunuhan Subang, Jawa Barat. Danu dicecar 17 pertanyaan oleh penyidik. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita dari kami. Saksi Danu, ponakan dan sepupu korban pembunuhan ibu dan anak di Subang, dicecar 17 pertanyaan oleh penyidik Polres Subang, Jawa Barat. Danu adalah salah satu orang dekat korban yang sudah beberapa kali diperiksa polisi. Dalam banyak kesempatan, Danu tegas menepis terlibat dalam pembunuhan Subang tersebut. Tepisan Danu menyusul adanya sidik jari Danu di TKP pembunuhan dan gonggongan anjing pelacak saat olah TKP. Setelah 2 bulan lebih, polisi pun segera menetapkan tersangka seiring semakin lengkapnya bukti yang didapatkan. Kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan Sudirjo, menyatakan Danu memang sudah siap untuk kembali diperiksa polisi. Ahmad Taufan Sudirjo memohon doa kepada semuanya supaya pemeriksaan berjalan dengan baik. Dalam pemeriksaan kali ini, Danu menjawab 17 pertanyaan. Selama penyelidikan kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, sosok Danu memang banyak mendapati sorotan. Seperti yang diberitakan, kasus pembunuhan di Subang diketahui saat jasad Tuti dan Amalia ditemukan tertumpuk di bagasi mobil Alphard yang terparkir di rumahnya di Desa Ciseti. Beberapa pihak sempat mencurigai Danu karena DNA hingga sidik jarinya banyak ditemukan di tempat kejadian perkara di TKP pembunuhan di Subang. Danu juga dilaporkan sempat diendus oleh anjing pelacak polisi ketika dilakukan investigasi lanjutan kasus tersebut. Saat itu, laki-laki yang berusia 21 tahun itu terus digonggong anjing pelacak saat dimintai keterangan oleh polisi. Hingga 73 hari perkara itu bergulir, belum ada kepastian terkait siapa dalang di balik aksi keji tersebut. Pemeriksaan Danu sebelumnya diketahui juga digelar sejak pukul 10 pada Kamis 28 Oktober 2021 kemarin. Keponakan Tuti sekaligus sepupu Amalia itu menjalani penyelidikan tambahan yang terbilang tak biasa. Disebutkan oleh kuasa hukum Danu, yaitu Ahmad Taufan, pertanyaan yang diajukan oleh penyidik kepada kliennya hanya terkait penegasan keterangan dalam BAP awal. Kalau materi pemeriksaan hari ini sebetulnya tidak ada pertanyaan baru, hanya klarifikasi pertanyaan yang sebelum-sebelumnya saja, ucap Ahmad Taufan di Polres Subang Kamis malam. Kuasa hukum Danu tersebut juga membeberkan bahwa ada 17 pertanyaan yang dilayangkan oleh penyidik kepolisian kepada Danu. Namun semua pertanyaan tersebut hanya untuk penegasan saja. Tadi sekitar 17 pertanyaan yang ditanyakan kepada Danu hanya penegasan saja, ujarnya. Dalam pemeriksaan terhadap Danu kali ini ada yang berbeda jika dibandingkan dengan penyelidikan lanjutan yang dijalani oleh saksi kunci lainnya. Itu karena tak hanya penyidik dari Polres Subang saja yang hadir dalam agenda pemanggilan Danu tersebut, tetapi anggota kepolisian Polda Jawa Barat hingga Bareskrim Mabes Polri juga ikut mendampingi jalannya pemeriksaan yang dilakukan atas Danu oleh Polres Subang. Tidak berhenti di sana, berdasarkan informasi yang dihimpun sebagaimana dikutip dari Tribun Jawa Barat, ahli forensik Polri juga ikut hadir pada pemeriksaan di Satreskrim Polres Subang, Jawa Barat. Muhammad Ramdhanu alias Danu, satu di antara saksi kunci dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat, membeberkan pengakuan terbarunya. Danu menyebutkan sempat melihat 2 orang sebelum kejadian penemuan jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu pada tanggal 18 Agustus lalu. Dalam video yang diunggah kanal YouTube Ki Anom Al-Aziz, keponakan Tuti itu membeberkan ciri-ciri kedua sosok tersebut.
Dia mengaku melihat mereka saat menjelang subuh tepat pada hari terkuaknya kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat. Dalam percakapannya dengan Ki Anom, pria berusia 21 tahun itu mengaku mengetahui siapa dua sosok yang dilihatnya itu. Diceritakan oleh Danu, sekitar pukul 3 pada hari Rabu tanggal 18 Agustus, dia berencana untuk membeli nasi goreng di warung yang memang buka selama 24 jam. Lokasi warung tersebut tidak jauh dari rumah Tuti yang jadi tempat kejadian perkara pembunuhan di Subang. Menurut kesaksian Danu, disaksikan Pak Kades dan tim, jam 3:05 dia keluar rumah, ucap Ki Anom. Dia keluar rumah dengan niatan ingin membeli nasi goreng karena lapar. Sayangnya, Danu terpaksa harus kembali ke rumah karena tempat yang ditujunya ternyata tutup. Saat itulah dia menyebut melihat laki-laki dan perempuan sekitar 25 meter sebelum melewati rumah Tuti. Danu kemudian memutarbalikkan motor hampir 20-25 meter ke arah TKP. Dan di situ Danu mengutakan kalau dia melihat sosok wanita dan laki-laki dan jelas melihat siapa orang tersebut, kata Ki Anom. Itu pas malam kejadian, pas tanggal 18 tambahnya. Danu yang tahu dan dapat melihat jelas siapa keduanya lantas menjelaskan ciri-ciri mereka kepada Ki Anom dan Kepala Desa Jalan Cagak Indra Zainal. Disebutkan oleh Danu, kedua sosok itu berumur sekitar 25 tahunan. Dia melihat sosok perempuan dan laki-laki umur 25 tahunan, ucap Ki Anom mengutip pengakuan Danu. Bahkan Danu berani bersumpah di depan Ki Anom dan Kades Jalan Cagak saat membeberkan pengakuannya itu. Danu bersumpah kepada kami demi Allah kalau dia melihatnya. Tidak ada tekanan sama sekali dari kami dan Pak Kades. Tanpa menaruh rasa curiga, Danu saat itu langsung kembali ke rumah dan mencoba tidak memikirkan apa yang dilihatnya. Danu kemudian pulang ke rumah dengan tidak memikirkan itu siapa dan tujuannya apa karena mungkin saking polosnya, ucap Ki Anom menjelaskan pengakuan Danu. Baru kemudian pada pagi harinya sekitar pukul 7 pagi, Yosep mendatangi rumah Danu untuk mengabarkan Tuti dan Amalia diculik. Kendati demikian, Ki Anom mengatakan menyerahkan semua kepada masyarakat untuk menilai pengakuan Danu tersebut. Wallahu alam, apakah itu bentuk kejujuran atau kebohongan, ucap Ki Anom.